kita punya utang 100 juta misalnya. Kita cuma punya duit 2 juta, 3 juta. Kan jauh tuh. Kita bayarin utang juga masih 97 juta. Mending kita gebet aja tuh yang 3 juta, set begitu. Kita sedekain. Tapi kita minta nih redonya yang kita punya piutang. Kita bilang sama dia, saya punya duit nih. 1 juta, 2 juta. Kalau saya bayarin ke situ nggak goyang tuh utang. Gimana kalau kita sedekain? Nanti kan kalau 2 juta kan menurut surah Al-An'am dikali 10 tuh. Kalau kita sedekah 2 juta dibayar 20 juta sama Allah. Nah, baru kita bagi ke situ, kita bayarin tuh utang. Ya. Dan tapi pemirsa begini, kalau kita nanya sama Vicky, maka jawabannya emang duluin utang. Ya udah begini aja dah. Ya, tuh utang tetap kita bayar, kita sedekah juga sama yang benar. Kan yang menjadi masalah sebenarnya kita belum tos-tosan, itu sebenarnya jadi masalah. Maksudnya begini loh, saya pernah ya ada satu orang punya utang 126 juta Kang Ikang. 126 juta utangnya nggak main-main. Dia datang dia bilang, Ustadz nggak ada lagi yang bisa saya sedekain. Saya tanya sama dia, yang bener nggak ada yang bisa disedekain? Kagak ada Ustadz, yang bener. Udah nggak punya apa-apa? Ada sih. Apa tuh? Rumah Ustadz. Rumah saya yang kalau saya jual pun nggak cukup buat bayar utang. Oh. Rumahnya berapa kalau dijual? 25 juta Ustadz. Oh ya udah, jual aja tuh rumah. Separuh buat bayar utang, separuh buat sedekah. Subhanallah dia jual tuh. Dan saya bilang sama dia, jangan nunggu 25 juta dah. Ada berapa kena orang nawar, sikat aja. Supaya cepat ke debit nih fadilah sedekah. Subhanallah Pak Mul saat itu dia jual 18 juta. 3 juta dia sedekahin, sebagian lagi dia pakai buat ngontrak, sisanya dia bayar utang. Apa yang terjadi? Allah bayar tuh 156 juta. Cuman sebulan, oke cerita ente begitu dah. Tapi nih, ini tips juga nih Kak Ikang. Siapa sih yang Allah bayar kontan gitu? Barangkali ente punya doa orang tua tuh. Orang tua doain ente, terus juga sholat barangkali ya. Kan dia DKM masjid nih. Kalau kita ngelihat cerita ke belakangnya Pak Mul, ini ketua DKM masjid. Barangkali amal udah banyak, tinggal nunggu jebolnya aja begitu. Jadi stambumnya udah bagus. Iya, kalau kita sholat jarang. Bohong jalan melulu. Begitu mau sedekah, kita bilang bayar kontan enggak? Kalau enggak kita enggak mau nih. Malu deh. Tapi Ustadz, saya tuh hari ini gembira banget karena tadi kalau boleh dibilang tuh yang nelpon anak muda semua tuh. Oh iya. Berarti masa depan negara ini pasti akan selamat. Amin. Karena kalau Allah. mereka sudah bersedekah, berarti bangsa ini selamat. Karena sebelumnya kan mampet gara-gara kurang sedekah kita. Aduh, Kang Ikang Iya tawa kan? aja. Pemirsa masih ingat nggak gerakan kita apa coba? Ya, wisata hati ini tahun 2006 dan kita akan gaungkan di 2007. Kita punya gerakan nih, gerakan nasional. Judulnya percis tuh, selamatkan bangsa dengan sedekah. Wah subhanallah bener ini. Selamatkan bangsa dengan sedekah. Baik, ada telepon masuk lagi silahkan. Setuju. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Sri dari Cianjur, Pak. Ya. Ustaz. Oh, subhanallah, ya, ya. Ya, Pak, begini Pak, suatu hari memang ada tetangga gitu yang minta bantuan gitu. Besarnya itu 300.000 rupiah gitu. Lalu saya kasih bantu gitu. Cuma itu bukan uang saya sendiri gitu Pak Ustadz. Bukan uang saya sendiri. Nah itu apakah itu masuk sedekah juga enggak gitu. Tapi kan saya itu mengharap bantuan itu justru mengharap dikembalikan karena itu bukan uang saya sendiri begitu. Begitu Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedekah bukan pakai duit sendiri, kita kudu izin tetap sama yang punya. Nggak boleh kita sedekah pakai bukan barang kita. Kan kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah kagak ngasih beban sama kita kecuali yang Allah udah kasih aja sama kita. Jadi kalau emang kita nggak mampu gitu, ya jangan kita pakai barang orang buat kita sedekah, nanti kita salah gitu. Tapi boleh kita ajak dia nih, kita lagi megang duit orang nih, kita telepon dia. Ada yang minta sedekah, kita bayar deh. Baik, ada lagi telepon silakan. Halo. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu silakan. Saya Ibu Ita dari Bekasi. Iya Bekasi silakan Pak Bu. Pak Ustadz, saya mau minta. Aduh, alhamdulillah saya bisa telepon. Udah
berkali-kali telepon agak susah. Sama-sama, terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Beberapa bulan yang lalu memang saya ada musibah. Adik saya sakit sampai kemudian nggak ada. Kemudian saya punya rumah, kemudian saya jual. Tapi ada sisi positifnya. Ada sisa uang yang kami berkeinginan untuk naik haji gitu. Jadi separuh untuk biaya pengobatan rumah sakit adik saya karena sudah meninggal. Separuh lagi kami ingin naik haji. Tapi yang menjadi beban ada pikiran kami masih mempunyai orang tua yang mertua saya yang saya menganggapnya saya masih orang tua saya itu masih memerlukan bantuan saya. Ya. Secara finansial. Ya. Tapi secara finansial tabungan saya kan nggak cukup, saya jadi bingung antara mana yang harus saya dulukan, naik haji, membantu mertua saya, Baik. atau adik saya yang meninggal itu masih ada hutang yang belum terbayar. Baik. Gitu. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Sama yang kedua saya mau nanya, kan tiap bulan saya dapat gaji dari suami ya, kemudian saya zakatkan seperti biasa kan 2,5%. Ya. Apakah boleh saya ingin mensedekahkan itu untuk orang tua? Baik. Orang tua saya dulu, atau kemudian keluarga saya yang tidak mampu, atau kemudian orang lain begitu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah yang sekarang sedang mendengar tayangan keajaiban tentang sedekah, kalau saya salah mohon dibetulkan. Kalau kasus kayak gitu tadi, lebih utama bayarin utang yang meninggal tuh. Lebih utama bayar utang yang meninggal, kedua bantuin mertua, ketiga baru pergi haji. Tapi kalau mau top lagi, saya menganjurkan kepada ibu untuk melihat sekeliling ibu. Apa sih yang kita bisa geser gitu loh, yang kita bisa pergi haji juga, bantuin mertua juga. Misal, ternyata ibu punya mobil nih, keluaran tahun 2005, kecilin tuh mobil jadi tahun 60, 90 gitu ya, 60. Ya, jadi tahun misalkan gini ilustrasi gini, kalau saudara punya kepengen sedekah, tapi saudara tidak punya duit buat sedekah, tapi saudara punya TV misalkan 29 in, saudara punya duit tuh, saudara kecilin aja jadi 7 in misalkan, ya. Selisihnya sedekahin gitu, ya, nonton dah tuh TV yang 7 in gitu kan. Apa saran saya buat ibu tadi bahwa kalau memang tidak ada lagi yang bisa dijual, kan rumahnya udah dijual, luar biasa ini, menjual buat saudara, waduh ini saudara yang mudah-mudahan lah beliau dirahmati oleh Allah ya. Tapi utamakanlah itu bayar utangnya saudara dulu, kemudian mertua atau orang tua itu dicukupkan, baru kemudian pergi haji. Dan kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan semua yang berniat bersedekah siang hari ini Allah tuntaskan ya, supaya gerakannya benar-benar terjadi, supaya di hari pertama bulan Ramadan ini Allah berikan keberkahan buat negeri kita. Pemirsa di rumah, sehabis tayangan ini nanti, kita masih punya satu segmen. Sehabis tayangan ini, saya mengajak pemirsa yang ada di Masjid Blok A nih. Saya mengajak pemirsa yang ada di Masjid Blok A Tanah Abang untuk mengeksekusi sedekah. Kalau bahasanya Pak Mulyadi sama Pak Ekang, dieksekusi aja udah. Pokoknya duit yang di kantong, yang di tas, jangan dibawa pulang. Sedekahin aja. Pulang dari Tanah Abang jalan kaki dah. Pemirsa yang di rumah juga begitu. Ya. Habis selesai ini tayangan, keluar dah dari rumah. Buru-buru kita sedekah. Ini hari baik, bulan baik. Awal dari bulan puasa, di mana 10 hari pertama ini bulannya rahmah. Jadi begitu nanti pemirsa yang ngelihat langsung maju ke depan bersedekah di atas sorban yang nanti saya gelar, pemirsa yang di rumah pun segera keluar. Sebab kita nanti akan tutup dengan doa bareng-bareng supaya kita semua diangkat masalah oleh Allah, dikabul hajat kita dengan wasilah sedekah kita.